warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arpandi Saputra dari kelas 12 SNB, mata kuliah Protokol dan MC. Saya sedikit akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu teknik penguasaan panggung. Baiklah, langsung kita mulai. Teknik penguasaan panggung, karena setiap orang sesederhana apapun perannya dalam kehidupan sehari-hari pasti memiliki panggungnya masing-masing. Dalam arti luas, panggung bisa diibaratkan suatu situasi atau kondisi yang ada di sekeliling kita yang memberikan pengaruh pada diri kita, di mana sedikit banyak kita juga ikut mempengaruhi dan mewarnai situasi dan kondisi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tata cara bagaimana kita bisa menguasai panggung. Yang pertama adalah meningkatkan karisma pribadi. Seseorang bisa memiliki karisma yang tinggi apabila dapat memenuhi salah satu dari ke-9 persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, kecerdasan. Tingkat kecerdasan seseorang bisa dinilai dari cara orang tersebut bicara dan menyampaikan suatu pendapat kepada audiens. Yang kedua, kedewasaan sosial. Untuk meningkatkan karisma yang tinggi, cobalah bergaul dengan lingkungan bisnis atau lingkungan sosial yang terhormat seperti anggota pemerintahan, dewan, dan atau sebagainya. Yang ketiga, kedewasaan emosional. Kedewasaan emosional adalah kemampuan seseorang mengendalikan perasaannya. Kemampuan emosional dicirikan dengan kemampuan kita menerima kritik serta stabilitas perasaan kita saat menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Yang keempat, kepercayaan diri. Seorang pembicara harus mampu menjadi dirinya sendiri dan merasa nyaman atas dirinya. Pokoknya be yourself. Yang kelima, kemampuan membangun hubungan atau relationship. Seseorang pembicara sangat menghargai kebutuhannya untuk bekerja dengan orang lain dan sangat respek terhadap orang lain secara individual. Mereka cenderung menggunakan kemampuan komunikasinya untuk mengembangkan perasaan dan saling kerjasama yang menguntungkan. Yang keenam, keahlian komunikasi. Dengan mempelajari semua keahlian komunikasi dan melatihnya secara konsisten akan membantu meningkatkan karisma pribadi. Yang ketujuh, motivasi dan semangat. Pembicara adalah pemimpin panggung, oleh karena itu dia harus memiliki motivasi dan semangat yang tinggi. Yang kedelapan, integritas dan kejujuran. Seseorang pembicara harus mampu membangun hubungan saling percaya antar dirinya dengan para audiens. Dia juga harus memperlihatkan konsistensinya yang tinggi, dan kejujuran adalah kombinasi efektif dalam membangun karisma pribadi. Yang kesembilan, empati dan respek. Jadikan empati dan respek pada orang lain sebagai kekuatan kita dalam pergaulan dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Poin kedua, membangun kredibilitas sebagai seorang pembicara. Syarat utama membangun kredibilitas di mata lawan bicara adalah sebagai berikut. Yang pertama, tunjukkan bahwa kita adalah orang yang konsisten. Konsistensi adalah hal yang paling utama dalam menunjukkan kredibilitas. Yang kedua, bersikap jujur di setiap situasi. Peganglah kata-kata seperti mempertahankan nyawa. Sekali berkata, itulah yang harus dilakukan. Yang ketiga, bangunlah kredibilitas dengan menjaga citra, sikap, perilaku, dan gaya berpakaian. Tunjukkan bahwa kita pembicara yang kompeten dan bisa dipercaya. Cara berdiri, berjabat tangan, berbusana, bahkan cara kita tersenyum kepada para audiens. Yang keempat, jadilah pembicara yang memiliki dan mempertahankan prinsip. Memegang prinsip adalah kunci untuk menghindarkan kita dari kesalahan saat berbicara di depan para audiens. Yang kelima, bicaralah apa adanya. Jangan ragu mengakui kekurangan dan meminta maaf. Orang yang mau mengakui kekurangan dirinya, berbicara apa adanya, dan tidak segan meminta maaf apabila terjadi kesalahan saat berbicara di depan para khalayak ramai. Poin yang ketiga, meningkatkan kemampuan persuasif. Prinsip-prinsip dasar yang perlu dipahami dan dikuasai agar mampu membujuk dan mempengaruhi para hadirin adalah: yang pertama, hadirin atau lawan bicara dibujuk dan dipengaruhi apabila mereka berpikir kita memiliki kedudukan, status, dan pendidikan yang lebih tinggi daripada mereka. Yang kedua, lawan bicara bisa dibujuk dan dipengaruhi apabila mereka melihat ada imbalan dan atau keuntungan yang mereka dapatkan dari yang kita bicarakan. Yang ketiga, hadirin atau lawan bicara bisa dibujuk dan dipengaruhi kalau mereka menganggap kita memahami dan mau mengerti pemikiran kondisi mereka. Poin keempat yaitu yang terakhir, menjadi seorang pemenang di atas panggung. Yang pertama, memegang kendali di atas panggung. Seorang yang tampil di atas panggung
mesti mahir teknik-teknik untuk berbicara di depan orang banyak. Maka setiap kata dan kalimat harus tersusun dengan baik, dan alur berpikirnya yang benar dan sistematis. Yang kedua, menjadi pembicara yang menyenangkan. Untuk menjadi seseorang pembicara yang menyenangkan itu tidak mudah. Menjadi seorang pembicara yang menyenangkan dan bisa membuat para audiens benar-benar menyimak apa yang kita bicarakan itu membutuhkan pengalaman yang banyak. Teruslah mengasah kemampuan dan melakukan presentasi atau berbicara di depan umum. Kita bisa mempraktekkan ilmu menyenangkan pada orang-orang di sekeliling kita, antara lain memberi senyuman, memuji, dan memberi perhatian kepada orang lain. Poin yang ketiga dan yang terakhir, membangun hubungan dengan para audiens. Untuk menarik perhatian dengan para audiens, kita harus berusaha membangun suatu hubungan dengan mereka. Pada awal kita bicara agar kita dengan para audiens dapat saling memahami dan saling mengerti. Memang tidak mudah membangun hubungan itu, tapi kita bisa mulai dengan mengapresiasi mereka atas dia datang tepat waktu dan mau hadir ke acara seminar kita. Akan lebih baik jika kita mendapatkan informasi tentang para audiens kita, sehingga kita bisa mendapatkan bahan ketika ingin membuka presentasi kita, gaya bahasa apa yang kita akan gunakan, dan lain-lain. Jika para audiens merasa memiliki kesamaan dengan kita, maka akan terbentuk hubungan kita dengan para audiens. Audiens akan merasa senang dan tertarik apabila yang kita bahas dari awal mereka merasa dihargai dan dilibatkan. Karena public speaking itu sudah sepatutnya untuk melakukan komunikasi dua arah dan dapat menimbulkan feedback. Mungkin itu sekiranya presentasi dari saya tentang teknik penguasaan panggung. Mohon maaf apabila terjadi suatu kesalahan yang tidak diinginkan atau kekurangan dari saya. Saya pribadi memohon minta maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.